Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang terkait dengan hasil seleksi P3K guru di tahap 1, yang mana judul videonya di sini adalah merupakan 3 solusi guru honorer yang tidak lolos passing grade di kompetensi teknis P3K guru. Jadi ini adalah merupakan kabar gembira yang tentunya banyak teman-teman yang ingin menyaksikan kira-kira apa sih sebenarnya 3 solusi guru honorer yang tidak lolos passing grade kompetensi teknis P3K guru. Nah, di sini tanpa berbasa-basi lagi dan berpanjang lebar, kita langsung saja ke videonya. Jadi di sini teman-teman perhatikan dulu bahwa bagi para peserta yang belum lulus passing grade P3K guru 2021 hari ini, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu jangan berpatah semangat dulu ya. Jadi jangan patah semangat dulu, karena mengapa? Ingat, guru honorer itu diberikan kesempatan untuk mengikuti tes sebanyak 3 kali. Nah, jadi di sini kata Mas Nadiem Makarim kepada guru honorer yang telah melaksanakan tes di SMK Negeri 6 Surakarta pada tanggal 13 bulan 9 2021, tepatnya di hari Senin kemarin ya. Jadi teman-teman harus memahami bahwa sebenarnya ketika teman-teman itu tidak lulus kompetensi tahap 1, itu sebenarnya bukan akhir dari segalanya. Ini bukan akhir dari segalanya. Beda waktu teman-teman mengikuti tes CPNS di tahun-tahun sebelumnya. Ketika teman-teman tidak lulus passing grade, maka secara otomatis mimpi teman-teman untuk menjadi ASN di tahun itu sudah terkubur. Namun beda dengan penerimaan P3K guru 2021, karena terobosan yang diberikan oleh pihak Kemendikbudristek kepada teman-teman guru honorer adalah ada kesempatan sebanyak 3 kali, terutama bagi teman-teman guru honorer negeri yang terdata di Dapodik, yaitu ada sebanyak 3 kali kesempatan. Jadi ketika teman-teman tidak lulus di tahap pertama, maka teman-teman guru honorer itu bisa mengikuti P3K untuk tahap kedua dan tahap ketiga. Dan teman-teman yang mengikuti ujian P3K tahap 1 dan tidak lulus passing grade, tentunya itu sudah punya bekal yang banyak teman-teman ya. Teman-teman sudah mengetahui bayangan soal, tipe soal yang naik, dan kemungkinan itu kembali yang akan diteskan pada saat tes tahap kedua. Jadi semangat saja, jangan patah semangat, dan jangan menganggap bahwa ketika teman-teman gagal di tahap 1 itu adalah akhir dari segalanya. Seperti itu, terutama bagi teman-teman guru honorer yang tidak memiliki afirmasi atau guru non afirmasi. Dan menurut admin sendiri, guru non afirmasi itu punya peluang yang sangat besar, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi untuk keterangan yang kedua. Di sini untuk solusi yang kedua adalah bagi para guru honorer yang usianya di atas 35 tahun ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang usianya di atas 35 tahun, menurut Mas Nadiem Makarim itu pemerintah telah memberikan nilai afirmasi sebesar 15% sebagai bentuk penghargaan kepada mereka karena telah mengabdi sebagai guru selama bertahun-tahun. Nah, ini sudah banyak yang terjadi teman-teman ya. Di tempat admin sendiri ada teman atau tetangga admin yang ketika mengikuti tes, dia memiliki afirmasi 15% teman-teman ya. Dia memiliki afirmasi 15% atau sekitar 75 poin. Nah, pada saat menyelesaikan tes kompetensinya di tempat kami, beliau itu tidak lolos teman-teman ya. Nilai kompetensi teknisnya cuma 245, berarti nilai kompetensi teknisnya cuma 245, sehingga dianggap tidak lolos passing grade. Namun di sini solusi yang diberikan oleh Mas Nadiem Makarim adalah bahwa usia di atas 35 tahun itu mendapatkan afirmasi sebesar 15% atau 75 poin. Jadi secara otomatis 245 di kompetensi teknisnya itu yang merupakan nilai murni, ketika diakumulasikan dengan afirmasinya, maka secara otomatis akan mendapatkan nilai sebesar 320, yang artinya lolos passing grade untuk formasi guru kelas SD. Jadi ini adalah solusi kedua bagi teman-teman yang tidak lulus passing grade ya, yaitu adanya afirmasi usia 35 atau afirmasi sebesar 15%, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini untuk teman-teman guru honorer ya, diketahui untuk solusi yang ketiga, diketahui Kemendikbudristek memberikan nilai afirmasi kompetensi teknis 100% untuk peserta yang memiliki sertifikat pendidik, 15% untuk guru honorer usia 35 tahun ke atas dengan masa kerja di atas 3 tahun, kemudian peserta disabilitas itu 10% dan honorer kategori 2 tambahan afirmasi 10%. Jadi memang
lumayan banyak afirmasi yang teman-teman ya, untuk teman-teman yang memiliki afirmasi. Nah, sekarang di sini admin akan berbagi terkhusus untuk teman-teman guru non afirmasi. Nah, kira-kira adakah solusi bagi teman-teman guru non afirmasi? Dan di kolom komentar di channel admin sendiri itu banyak sekali teman-teman yang sebenarnya tidak memiliki afirmasi apapun ya, artinya berusia di bawah 35 tahun, kemudian tidak memiliki sertifikat pendidik, kemudian tidak termasuk ke dalam guru THK 2 atau kategori 2, sehingga dikatakan guru non afirmasi, artinya tidak mendapatkan bonus penambahan nilai. Nah, kalau kita tidak mendapatkan bonus penambahan nilai, maka teman-teman anggaplah kalau formasi guru kelas SD itu harus benar sekitar 64 soal ya. Harus benar sekitar 64 soal ya, secara otomatis itu sangat memberatkan teman-teman, dan buktinya sudah ada di lapangan. Terlalu banyak teman-teman guru honorer yang tidak memiliki afirmasi itu tidak lolos passing grade ya, seperti itu. Nah, di sini mungkin di sini ada solusi yang sedikit dari admin. Semoga nantinya ada kebijakan yang lebih baik lagi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Mas Nadiem Makarim. Di sini terkhusus untuk guru non afirmasi ada 3 kali kesempatan teman-teman ya, ada 3 kali kesempatan. Ketika teman-teman gagal di tahap 1 masih ada di tahap 2. Nah, masih ada tahap 2. Nah, di tahap 2 ini menurut admin adalah kesempatan paling besar bagi teman-teman untuk lolos. Kenapa? Di sini dalam artian guru non afirmasi bisa belajar dari pengalaman pengalaman mengerjakan soal-soal di tahap 1 teman-teman ya. Jadi guru non afirmasi itu bisa belajar dari pengalaman mengerjakan soal-soal di tahap 1, sehingga secara otomatis itu digaransikan persiapan di tahap 2 itu akan jauh lebih baik karena sudah ada bayangan soal. Nah, ini jelas kenyataannya nanti yang terjadi di lapangan teman-teman ya. Bahkan di channel ini kami sudah beberapa kali atau sudah 2 kali untuk memposting materi-materi yang berpeluang besar untuk naik di ujian P3K di tahap 2. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang tidak lolos di tahap 1, makanya di tahap kedua itu adalah merupakan kesempatan yang paling besar. Kenapa admin katakan itu adalah kesempatan yang paling besar? Karena di situ teman-teman itu sudah mengetahui tipe-tipe soal yang diteskan pada tahap pertama, sehingga nantinya itu bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman untuk menyongsong persiapan di tahap kedua nantinya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tentunya banyak FR yang beredar di YouTube, di Google, itu teman-teman bisa jelajahi semua dan siapkan mulai dari sekarang untuk menyongsong tahap kedua. Intinya untuk guru non afirmasi, gagal di tahap pertama bukan akhir dari segalanya. Seperti itu ya, saya ulangi, gagal di tahap pertama bukan akhir dari segalanya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini bahkan Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim menegaskan bahwa Kemendikbudristek itu memiliki program guru belajar ya, memiliki program guru belajar dan guru berbagi khusus seri belajar mandiri guru ASN PPPK. Jadi di sini guru honorer yang tidak lulus pada tes P3K Guru 2021 tahap 1 itu bisa memanfaatkan program tersebut. Nah, ini adalah salah satu program yang sangat bagus, meskipun begini teman-teman ya, di tahap 1 kemarin itu banyak yang meleset dari program guru belajar dan guru berbagi, tapi di tahap kedua nanti itu tidak bisa diremehkan. Jangan sampai di tahap kedua nanti yang muncul justru soal yang berasal dari program guru belajar dan guru berbagi khusus seri belajar mandiri. Jadi di sini jangan diremehkan teman-teman ya. Jadi selain teman-teman mempelajari FR yang beredar, teman-teman juga sebaiknya menguasai semua materi yang ada di program guru belajar. Karena bisa jadi nantinya di tes tahap kedua itu yang muncul adalah program guru belajar. Itu tidak menutup kemungkinan ya. Nah, seperti itu teman-teman. Apalagi di sini hari kemarin pernyataan ini langsung ditegaskan oleh langsung dari Bapak Menteri kita ya, Kemendikbudristek, Bapak Nadiem Makarim ya. Jadi teman-teman jangan meremehkan materi yang ada di program guru belajar dan tentunya guru berbagi khusus seri belajar mandiri, karena bisa jadi itu yang akan naik nantinya di tes tahap kedua. Tapi sekali lagi admin katakan bahwa salah satu potensi dari teman-teman sendiri adalah itu teman-teman punya kesempatan untuk lolos di tahap kedua, bahkan untuk teman-teman guru non afirmasi, karena bayangan soal di tahap 1 tetap terngiang di ingatan teman-teman dan dibantu dengan banyaknya literasi-literasi yang sudah membahas soal-soal tahap pertama baik di YouTube ataupun di Google yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman guru honorer non afirmasi untuk lolos menjadi ASN P3K. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini 3 solusi yang bisa admin berikan kepada teman-teman guru yang tidak lolos passing grade
tes seleksi P3K. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.